selamat sore Sobat Tani. Nah, perkenalkan ya, aku sekarang ada di Siut Telikup Gianyar. Nah, aku bersama dengan orang-orang yang sangat hebat sekali. Ini terkait dengan dunia pertanian pastinya. Nah, kita mau bicara nih soal pertanian organik. Sebelum itu, ada baiknya kita kenalan dulu sama pakar-pakarnya. Silakan Bapak, perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Nama saya Idewo Gede Mertajaya. Saya sebagai petani di Banjar Siut, Desa Tulikup. Yang jelas, saya melakoni organik, pertanian organik, full organik ini. Saya sudah melakukan nanam padi, nanam pisang, jagung, jeruk, durian, avokat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada salah satu pakar juga terkait dengan pertanian organik. Boleh Bapak kenalin dulu namanya siapa dan profesi Bapak apa? Terima kasih Om Swastiastu. Saya namanya Bagus Guna ya. Dulunya petugas POPT di BPTP Provinsi Bali, Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, yang kebetulan memang pernah diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan tentang tanaman organik. Itu begitupun pengendalian terpadu, GAP ASEAN, GAP Indonesia. Setelah saya purna tugas dari dinas kedinasan, saya masih memiliki perhatian terhadap pertanian organik, ya, yang disebut istilahnya sebagai praktisi pertanian. Oke, sekian untuk perkenalannya. Nah, sekarang kita lanjut nih terkait dengan pertanian organik. Pasti kalian sudah pada penasaran kayak gimana sih pertanian organik itu dan apa sih yang perlu kita perhatikan dan apa saja hal-hal prinsip yang harus kita perhatikan untuk pertanian organik. Nah, di sini kita sudah ada di Desa Siut untuk Gianyar. Nah, ada salah satu studi kasus beliau ini, yaitu Bapak Ajiknya tadi, Pak Ajik Dewo ini sudah melakukan pertanian organik dengan menanam salah satu varietas beras. Penasaran kayak gimana? Kita langsung aja tanya-tanya untuk ke Bapak. Bapak bisa deh jelasin apa saja varietas yang sudah Bapak tanam di sini dan menggunakan sistem pertanian seperti apa? Silakan Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya sedikit memberikan pengalaman saya selaku petani di Banjar Siut, Desa Tulikup Gianyar. Mungkin di Gianyar secara independen sendiri saya melakoni organik di Desa Tulikup. Pengalaman-pengalaman dan kendala apa yang kita alami selaku petani organik yang 100% organik. Yang pertama, dari penanaman kita harus melihat struktur tanah kita bagaimana, kan seperti itu. Karena sekarang petani kita yang ada di Bali ini khususnya, apalagi petani kita semuanya mau instan. Sedikit sekali, hanya 0, sekian persen orang petani itu mengubah mindsetnya untuk menjadi petani organik. Padahal petani organik itu sangat menguntungkan. Yang pertama yang diuntungkan jelas petaninya. Yang kedua, struktur tanah. Tanah kita ini, Ibu Pertiwi ini, kita sudah merasakan sakit sekali Ibu Pertiwi ini. Karena apa? Karena selalu petani menggunakan pupuk kimia. Bayangkan itu. Ibu Pertiwi itu sangat sakit. Ketika kita sebagai petani mengubah mindset dari urea ke organik, Ibu Pertiwi ini tersenyum. Karena apa? Karena kita kembalikan sathara, keselamatan tanah kita kembalikan, lingkungannya bagaimana. Sangat bersyukurlah kita kalau kita menggunakan organik. Dan contoh ini, saya tanam padi jenis mentik susu yang sekarang dibandingkan dengan urea jauh 20% lebih hasilnya daripada urea. Wow, luar biasa sekali. Iya, ini contohnya saya tanam mentik susu, ini hasil berasnya.
yang luar biasa. Dari 50 hara kita mendapatkan gabah basahnya 4,5 ton. 4,5 ton ya, dari 50 hara. Dan hasil berasnya kita lakoni, kita giling sendiri, itu mendapatkan 2.368 kilo. Ya, itu sudah terbukti. Dan ini saya bicara fakta sesuai dengan pengalaman saya di lapangan. Dan sekarang saya semua tidak ingin lagi menggunakan urea, kimia tidak mau. Saya dari mulai tahun kemarin sampai sekarang dan seterusnya, kami petani di sini khususnya mengajak biar petani-petani kita yang belum, mari kita gunakan organik, selamatkanlah Ibu Pertiwi. Itu pesan saya. Terima kasih. Nah, setelah itu kan Bapak sudah menanam mentik susu paritasnya. Boleh tahu dong Pak, bagaimana sistem pertanian yang Bapak terapkan, baik itu jarak tanamnya, kemudian juga pupuk dasar yang Bapak gunakan itu bagaimana, dan bagaimana metode pemupukan yang Bapak lakukan selama ini? Oke, masalah jarak tanam, saya tanam sendiri yang 50 hara, saya gunakan jarak 30-40. 30-40, dan metode pemupukan biasa kalau organik kita sebelum tanam minimal 5-7 hari sebelum tanam kita pupuk pakai kotoran kambing. Kotor kambing sebelum tanam itu awalnya biasanya saya hanya menggunakan 1 hektar itu hanya 1 ton, tidak terlalu banyak. Ya, kalau maksimal 2 ton biasanya Pak ya. 2 ton untuk 1 hektar, saya gunakan 1 ton untuk 1 hektar. Untuk pemupukan kedua, setelah 20 hari, 25 hari kita pupuk lagi sekali. Paling setengah ton aja sudah cukup. Itu kita pupuk kembali dengan pupuk cair. Pupuk cair dengan guano ini kita pakai, aplikasikan ke padi atau tanaman lainnya. Itu maksimal sampai panen 3-4 kali semprot. Itu kita gunakan. Saya tetap gunakan pupuk organik, kotoran kambing dan guano. Itu aja. Organik dan juga pupuk guano. Oh ya, tambah lagi dengan biosilak ya, kita campur pada penyemprotan paling 2 kali itu saya gunakan biosilaknya. Dan hasilnya setelah itu bagi saya sendiri selaku petani sangat memuaskan. Saya sudah jelaskan tadi bahwa per 1 hektar kita bisa mencapai 9 ton. Pasti itu, pasti. 1 hektar 9 ton sudah terbukti. Nah itu untuk di padi. Yang di tanaman lain kita juga di pisang kita gunakan pupuk guano, kotoran kambingnya juga. Nah sangat memuaskan hasilnya. Ya, kemudian Pak, terkait dengan penanggulangan hama, apa yang Bapak biasanya gunakan untuk menanggulangi hama yang ada? Kemarin saya menggunakan dari bahan-bahan yang ada, yang kita punya untuk menanggulangi hama, misalnya dengan ada walang sangit dan lain sebagainya yang mengganggu padi. Saya gunakan itu, saya fermentasi, bahannya gampang-gampang saja. Apa itu, Pak? Itu ada di pasaran. Saya gunakan lengkuas. Lengkuas itu 1 kilo, kira-kira 1 kilo bawang putih, daun intaran namanya kalau Bali itu, kalau punya kita juga pakai tembakau kita rendam selama kurang lebih 7-10 hari. Setelah itu kita aplikasikan. Ya, itu yang kita pakai. Berarti
bahan-bahannya pun sangat sederhana ya Pak ya, bisa kita cari di pasaran, semuanya ada gitu. Jadi kita bisa buat juga yang namanya pestisida nabati teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, kalau kita kreatif, kita bisa menghasilkan juga pestisida nabati dari rumah kita sendiri. Nah, sekarang kita mau nanya lagi nih sama Bapak, apa sih perbedaannya terkait dengan apakah penggunaan pertanian organik itu susah Pak, atau lebih gampang dengan penggunaan teknik kimia yang biasanya digunakan oleh petani? Kira-kira apa sih perbedaan yang Bapak rasakan setelah menggunakan pertanian organik ini? Ya jelas sekali perbedaannya. Kalau penggunaannya biasa sama saja, praktis juga, tidak ada masalah itu bagi saya. Justru pakai organik ini lebih menguntungkan. Kenapa saya bilang begitu? Dari segi kesehatan, menggunakan organik lebih menguntungkan sekali bagi petani. Karena apa? Kita tidak perlu pakai masker dan lain sebagainya, tidak perlu kita. Karena semua itu adalah organik dan bahan-bahannya itu alami. Bahkan dengan bau yang dikeluarkan dari hasil fermentasi bahan organik itu justru menguntungkan kesehatan bagi saya. Karena apa? Karena kalau kita pakai kimia jelas itu sudah racun, mengganggu kesehatan. Nah, di sini menurut saya selaku petani yang langsung melakoni sangat menguntungkan sekali pakai organik. Kita tidak susah-susah beli masker dan lain sebagainya. Habis gitu kalau kita mau berhenti istirahat, mau minum dan lain sebagainya, cuci tangan pakai sabun. Kalau ini tidak, langsung aja, tidak masalah. Nah, ini saya sarankan kepada petani, ayo kita pakai organik. Mengapa kita ingin hidup sehat? Kita harus berkelit sebagai petani. Nah, kami di sini, saya sarankan bahwa kepada petani-petani muda, petani-petani Bali, khususnya di Gianyar, di daerah saya, ayo kita bangun tanaman organik di Bali. Khususnya padi, yang suka padi, mau tanaman yang lain, silakan, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Ayo kita gunakan organik. Oke, nah satu lagi nih Pak, saya sudah lihat hasil dari mentik susunya. Kira-kira apa sih goal kedepannya? Apakah ini akan dipasarkan menggunakan labeling atau menggunakan teknik pemasaran yang berbeda? Karena ini kan juga brandingnya adalah pertanian organik. Kira-kira gimana Pak? Kalau menurut saya, yang namanya organik mungkin masyarakat belum sangat mengenal. Bapak itu organik. Dan bagaimana khasiat kalau kita mengkonsumsi hasil organik. Ya, kalau saya pribadi, kita samakan saja dulu, biar masyarakat kita mengetahui gimana rasanya dan setelah mengkonsumsi hasil organik, bagaimana kesehatan kita. Saya tidak mau baru organik, barang ini lebih mahal, tidak. Kita berikan terhadap masyarakat dulu biar dikenal oleh masyarakat yang mengonsumsi, biar tidak tergantung, wah ini kalau organik pasti mahal. Tidak seperti itu. Sama saja, coba kita lihat di pasaran, khususnya di Alfamart, di swalayan-swalayan, itu beras yang premium yang belum tentu organik harganya bisa 15.000. Kalau saya berikan hasil pertanian saya, organik saya 12.000, lebih murah dan lebih sehat. Nah, itu saya tidak menekankan bahwa organik ini harus mahal, tidak, dan sambil menunggu. Namanya kita di negara yang harus berdasarkan izin dan lain sebagainya. Pertanian kami di Gianyar khususnya dengan rekan-rekan yang melakoni organik sudah mengajukan sertifikat organik. Kita menunggu tahun ini, mudah-mudahan cepat dikeluarkan sertifikat organik biar kita bisa bersaing dengan hasil-hasil pertanian lainnya, khususnya di Bali. Karena tanpa label organik itu mungkin konsumen masih ragu. Makanya kami di sini dengan subak-subak di Gianyar khususnya dengan rekan-rekan berjuang bagaimana caranya biar secepatnya sertifikat organik bisa dikeluarkan. Wah, mantap sekali ya goalsnya. Nanti
beras ini akan di-branding menjadi beras organik tapi dengan ada sertifikatnya. Jadi sekali lagi kita tekankan bahwa organik itu enggak harus mahal. Sehat itu enggak harus mahal, yang penting kita mau dulu, kita mau berusaha dulu. Oh oke, kita punya mindset saya mau sehat. Jadi apa yang kita makan itu harus makanan-makanan yang sehat. Seperti itu teman-teman. Oke, dari tadi kita udah berbicara nih terkait dengan pertanian organik, tapi baru melihat studi kasusnya. Penasaran nggak sih gimana pertanian organik itu diterapkan? Atau apa sih prinsip-prinsipnya? Atau apa aja sih kendalanya kalau pertanian organik itu? Dan juga gimana masalah-masalah yang sering kita hadapi dan apa saja solusinya? Nah, ini akan dijawab tuntas oleh salah satu narasumber kita. Silakan Bapak, saya mau tahu lagi dan lebih jelas lagi terkait dengan pertanian organik, bagaimana sih prinsip-prinsip pertanian organik ini, Pak? Terima kasih atas waktunya. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Dewo, bahwa sebagai pelaku ya, bahwa memang benar bumi, tanah kita itu sudah sakit. Kenapa sakit? Karena pada saat Indonesia menjalankan program Indonesia Hijau selama 32 tahun, itu kecenderungannya menggunakan pupuk dan pestisida yang kimia. Kenapa demikian? Karena memang pada saat itu Indonesia membutuhkan produktivitas pangan yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sehingga dengan demikian pada tahun 84 Indonesia sempat swasembada pangan setahun itu saja. Nah, oleh karena itu selalu digunakan bahan kimia sehingga biologi tanah, kalau orang Bali bilang itu gemetar gumitit ya, gemetar gumitit di tanah itu yang justru sebenarnya dibutuhkan atau musuh-musuh alami sebagai sahabat petani yang untuk mengendalikan hama-hama yang ada di lahan itu, seperti Pak Dewo bilang tadi itu, kalau ada walang sangit itu harus bikin segala macam, yang dulu sebenarnya sudah ada musuhnya yang memakan itu walang sangit sesuai dengan rantai makan yang ada. Tapi karena justru kita selama 32 tahun itu selalu menggunakan unsur-unsur kimia di dalamnya, sehingga keseimbangan itu sudah tidak terjadi lagi, sehingga tanah kita itu menjadi sakit. Kalau orang sakit, kalau tanah sakit, ya itu latar belakang kenapa dia jadi sakit. Itu perlu diperbaiki, perlu disembuhkan. Nah, sekarang untuk menyembuhkan tanah yang sakit itu karena setelah diteliti, ada penelitian dari Gajah Mada tahun 85, Haji tahu itu bahan organik tanah itu yang idealnya 5%, sisa untuk di Bali, di Madiun malah sudah di bawah 1%. Maka kalau di Madiun menyimpang sedikit, kalau di Madiun itu kalau nggak pakai urea 600 kilo, nggak akan hijau padinya, karena tanah sudah rusak. Dibutuhkan pemenuhan, mengembalikan bahan organik yang kurang tadi itu, yang menyebabkan tanah itu sakit, perlu dikembalikan. Dikembalikan kenapa? Dengan memberikan pupuk bahan-bahan organik yang ada di sekitarnya. Entah itu kotoran hewan, entah itu dari sisa-sisa makan, pupuk sampah sebagainya yang sudah difermentasi menjadi pupuk organik. Sehingga diharapkan sedikit demi sedikit keseimbangan persentase bahan organik itu bisa terpenuhi. Nah, kadang fungsi manfaat dasar daripada organik itu adalah satu, memulihkan biologi tanah. Yang disebut biologi tanah itu dulu ya, orang tua itu ada blauk, orang Bali bilang blauk ya, mungkin Haji tahu ya, blauk itu anaknya capung itu. Sebelum jadi capung dia blauk dulu, sekarang sudah nggak ada. Ada kelipas itu, kelipas ya, yang datang hitam itu yang ada duri yang di mana itu. Nah itu ada cacing-cacing dan sebagainya. Kalau dulu kita mau mancing di sungai itu tinggal ke sawah, gali bener ada cacing, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah,
dengan pemberian organik itu diharapkan biologi tanah itu hidup kembali. Itu tujuan pertamanya. Kalau sudah biologi tanah itu hidup dengan pemberian organik kesesuaian presentasinya sesuai keseimbangan itu, fungsi daripada biologi tanah itu adalah memperbaiki. Setelah organik biologi tanah hidup, otomatis kimia tanah itu akan terpenuhi. Yang mana disebut dengan kimia tanah? Kimia tanah itu ada N, P, K, Z, ZA, Z, Seng, dan sebagainya. Nah, sekarang pada saat tanah itu sakit, bahan organiknya tidak cukup, terus biologi tanahnya tidak ada, pada saat kita aplikasi pupuk, orang di Gianyar itu rekomendasinya 200 urea, 200 NPK, itu yang cuman diserap oleh tanaman cuman 40%. 40% terserap di tanaman, masih 60%. 60% terhidrasi, hanyut, tambah menguap. Kalau urea ditabur kan ada diserap, hanyut, dan menguap, terus tertahan 30%. Tertahan itu tidak mampu terurai, tidak mampu dimanfaatkan oleh tanaman. Kenapa? Karena pengurainya tidak ada. Siapa itu? Biologi tanah. Sekarang Aji, Ge, ada sayur nggak? Di rumah. Ada di kulkas. Ada, buka di kulkas ada sayur, ada kangkung panjang-panjang. Sama dengan tanah. Ada N nggak? Ada K, ada P, ada. Tapi mentah. Seperti sayur di kulkas itu tidak bisa dimakan. Proses dari sayur di kulkas itu menjadi sayur yang sudah ditumis atau dikuah itu, itulah fungsi biologi tanah. Paham? Itu. Setelah kimia tanah tersedia, terurai, bisa termanfaatkan oleh tanaman, secara otomatis fisika tanah, fisik tanah itu otomatis akan menjadi gembur. Kenapa? Karena ada cacing tanah, ada semacam dasar-dasar tanah itu, sehingga membuat tanah itu menjadi ada rongga, sehingga sirkulasi udara itu dia berputar. Ada biologi tanah yang mampu mengikat N dari udara, sehingga fisik tanah itu menjadi baik. Apabila dikeringkan 2-3 hari tidak akan pecah kalau tanah yang sehat. Tanah yang nggak sehat, jelas kalau basah dia lengket, kalau kering dia retak seperti itu, pecah. Itu ciri-cirinya di tanah sakit. Gitu. Kalau kita sakit kan meriang, batuk. Kalau tanah enggak, itu tanda-tandanya. Kalau kaki masuk, ditarik sulit. Kalau tanah yang subur, lemah dia. Bahasa lemah itu gimana ya? Itu. Nah, itu manfaat bahan organik untuk mengembalikan kesehatan tanah. Nah, oke. Sekarang sudah tanah sehat. Upaya tanah sehat. Sudah itu manfaat organik sudah kita pahami. Sekarang kalau kita melakukan pertanian organik, ada prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan, diterapkan, dan itu paten, tidak bisa diganggu gugat. Apa aja itu? Satu, harus olah tanah dengan baik. Kan begitu. Kedua, penyediaan bibit yang, kalau bibit biasanya kan daya tumbuh. Di organik bukan daya tumbuh, kemampuan tumbuh. Karena kalau benih padi yang mempunyai daya tumbuh yang baik 85%, belum tentu memiliki kemampuan untuk berproduksi. Bisa aja kemampuannya ada, tumbuh, tapi banyak malah yang kosong. Jadi itu prinsip dasar pengelola tanah yang benar, baik. Dan itu benihnya harus memiliki kemampuan tumbuh. Makanya bagaimana cara menguji benih punya kemampuan tumbuh? Pada saat kita membeli benih, ada di label itu kemampuan tumbuhnya 85%. Itu wajib.
paling sedikit itu di label benih. Untuk mendapatkan yang punya kemampuan tumbuh dari 85% ini, ada metodenya dengan uji telur di larutan garam. Itu sudah teknis tuh, uji telur garam. Sekarang larutkan garam, letakkan telur yang bagus ya, jangan telur yang busuk. Yang bagus, apabila telur sudah melayang ke atas, karena tidak perlu pakai alat, pakai metode itu aja. Kalau telur sudah melayang ke atas, berarti larutan garam itu sudah cukup untuk menguji benih yang memiliki kemampuan tumbuh tinggi. Masuk ke benih, yang mengembang dibuang. Yang mengembang itu dia cuma mempunyai daya tumbuh, tapi kemampuan tidak ada. Ya, gitu. Setelah itu dicuci dan selanjutnya diperlakukan seperti biasa kalau orang menanam padi. Pola tanah benih. Dari itu benihnya semudah. Benih muda, tunggal, dangkal. Kalau organik itu untuk mendapatkan peranakan yang banyak, itu benih harus muda. Tanamnya dangkal, muda, dangkal, tunggal. Kenapa muda? Muda, kan udah tiga. Muda itu, kalau orang kawin muda, cucunya seperti anak. Kalau benih itu tua, yang mampu memberikan hasil cuma sampai di cucu aja. Benih satu, anak, cucu. Cicitnya akan kosong ini. Kalau benihnya muda, 7 hari, di bawah 10 hari, anak, cucu, cicit membuah semua. Maka kemungkinan peranak itu sampai 75, 100 itu benih muda. Dangkal. Kenapa dangkal? Karena kalau benih muda itu masih ada membawa gabah kan. Gabah masih ada. Dangkal pun ditanam, dia sudah hidup. Kalau dulu orang tua itu nanam benih, terus tanya, "Bidan pupuk, Pak?" Kalau nanti padinya ingat. Kan nunggu ingat nih. Setelah ditancap begitu di dalam kan lemas padinya. Lemas. Sadar baru pupuk. Kalau ini taruh sudah hidup. Makanya pengolahan tanah tadi penting. Supaya pada saat naruh benih itu tidak lebah. Tidak boleh beralih, harus padat. Muda, dangkal, tunggal. Kenapa tunggal? Karena padi itu tumbuhnya di pangkal. Kalau tunggal, satu kali beranak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Matahari kan 8. Utara, selatan, barat, timur, bucu-bucu lagi kan 8 anak kan. 1, 8 muncul. Terus yang 8 lagi ini, bilang 22, 3, 22 lah paling sedikit. 22 ke 8, 2, 16 sama 8, 20. Terus cucunya 3 lagi, maka bisa tembus sampai 75 sampai 100 anakan. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, itu harus dilakukan kalau emang mau organik. Jarak harus lebih lebar. Kenapa lebih lebar? Karena anaknya banyak. Apabila padi itu ditanam dangkal, til begitu saja, padinya akan seperti pohon serai itu. Tidak lukus ke atas. Anaknya banyak, dia terbuka, breast. Jadi saya bawa Haji punya apa nih, kalau ada itu betul colok kelihatan gambar. Dia akan begini. Pada saat dia mekar begini kan akan numpuk nih. Apabila jaraknya sempit, terjadi mikroiklim di bawahnya. Apabila jarak tanam SRI itu sempit, tertutup di atas, cahaya matahari nggak tembus dengan baik tanam itu, terjadi mikroklimat di bawahnya. Saya jauh Pak, saya jauh sana. Bawa pelajin dulu kita tuh. Mikroklimat itu menyebabkan mudah munculnya penyakit. Di luar, oh bagus cuaca, tapi di dalam ada ekobling yang menyebabkan munculnya OPT. Kenapa? Karena terlembab terjadi. Tertutup, cahaya tidak masuk, lembab nih. Itu prinsip yang keempat ya. Yang kelima,
irigasi terputus putus. Kalau di SLI itu malah ndak masuk air ke petaan, cuman dibuat saluran di pinggir petaan. Kalau petaan itu lebar, diberi tempat danau lagi di tengah itu. Air segitu saja. Di tanah itu dia kering, tapi di bawah tanah itu ada air. Terputus-putus, 2-3 hari putus, 2 hari masuk lagi. Kenapa demikian? Bahkan kalau bisa tanah itu biar rengat, letak kayak rambut ini. Tujuannya apa? Tujuannya satu, supaya air itu ada 15 cm di bawah permukaan tanah. Tanah, akar, air 15 cm. Karena sifat akar itu mencari air, dia akan cari air itu sampai 15 cm. Apabila perakaran tanaman itu bagus, kuat 15 cm, tanaman akan tumbuh lebih baik, akan mampu memberikan nutrisi ke biji lebih besar. Sudah berapa tuh? 5. Sudah itu, karena kita pakai irigasi terputus-putus, akibatnya kelemahannya organik ini banyak munculnya gulma. Makanya prinsip dasar yang selanjutnya itu adalah penyiangan lebih sering. Kalau yang biasa 2 kali, kita 3 kali. Tujuan penyiangan, satu untuk menghilangkan gulma, mengganggu tanaman biar tidak bersaing mengambil suara. Kedua, untuk memperbaiki struktur akar. Pada saat digosok itu akar putus. Pada saat akar putus itu tumbuh lagi 3 akar, 4 akar di yang putus itu, bukan satu itu Budi. Iya, padi begitu. Putus, ini tumbuh 1, 2, 3, 4 ke bawah. Penyiang bempok putus lagi dari 4 itu 4 atau 3 gitu, sehingga cengkraman akar padi itu lebih kuat, lebih dalam. Kenapa 15 cm? Ada pertanyaan. Ya, kenapa, Pak? Karena lapisan subur tanah itu 15 cm. Rata-rata se-Indonesia, ada sebagian daerah sampai 30. Lapisan aluvial tanah, tempat subur tanah itu cuma 15 yang maksimum paling bagus. Lebih itu nggak bagus lagi. Makanya kalau orang traktor tuh bos dalam pengeruk tanah itu, padi tidak akan subur karena lapis tanah yang subur sudah hilang di bawah. Nah itu jawabannya kenapa 15 cm. Dan 6 ya. Yang satu lagi, semua sudah sekarang pengendalian DPT sudah ada. Kalau tanaman sehat dilakukan irigasi terputus-putus. Kenapa terputus-putus irigasinya? Karena 99% biologi tanah itu aerob. Kan tahu orang pertanian tuh, aerob, bernapas. Tanah itu rusak, banyak kimia, terendam. Itu mati deh. Cacing itu dia mati kalau direndam air. Gumitit yang mesti dia direndam air karena dia kebanyakan aerob, bernapas, ngopi dan kudang menit tidak menyelam mesin mangkian. Makanya itu manfaatnya irigasi terputus-putus. Kalau tanaman sudah sehat, pengalian DPT itu sifat cuma sewaktu itu terjadi DPT saja. Itu prinsip-prinsip dasar yang harus memang diterapkan mutlak kalau kita melakukan pertanian organik. Nah, di samping itu batas-batasan juga ada. Peta ini organik, peta sebelah tidak organik, dia nyemprot dan sebagainya. Di dalam saluran itu ada pembatasan. Tanam eceng gondok. Eceng gondok itu adalah untuk menyaring bahan beracun, berbahaya yang datang dari petakan sebelah. Itu kalau dari salurannya. Jadi buat peta kecil 1 meter atau 1,5 meter, kasih eceng gondok. Pada saat air dari luar masuk ke petaan kita yang organik itu sudah dinetralisir oleh eceng gondok. Itu. Yang kedua, apabila yang lainnya menyemprot dengan kimia, kita kan organik, pakai PESNAP, MS dan sebagainya.
yang non kimia, di sebelah non kimia pakai kimia. Terjadi bias kan. Jadi yang diambil yang kita nyatakan itu ada 1 meter batasnya sampai 1,5 meter. Itu kita ambil, kita tidak masukkan organik. Seperti itu tahap-tahapan kalau kita melakukan pertanian organik. Nah, seperti dinyatakan tadi itu, pertanian organik sebenarnya Bani menjamin ada pertanyaan. Bani menjamin dari kimia langsung ke organik produktivitas bisa sama, bisa bahkan lebih apabila prinsip dasar itu harus diterapkan. Ya, oke, keren sekali Pak ilmunya. Seperti saya rasanya kayak kuliah lagi mendapatkan ilmu pertanian organik ini dari Bapak. Nah, sekarang saya mau minta deh sedikit, gimana sih caranya Bapak mengajak atau memotivasi petani untuk menggunakan sistem pertanian organik? Karena selama ini kan mindset petani itu terkait dengan pertanian organik itu susah, terus mahal, dan lain sebagainya. Gimana nih Pak? Prinsip pembelajaran masyarakat petani adalah pembelajaran model orang dewasa. Kalau orang dewasa belajar dari mana? Saya tanya adik, dari mana orang dewasa belajar? Orang dewasa belajar dari pengalaman. Kalau mahasiswa, SMP belajar dari guru ajar. Tapi orang dewasa, prinsip pembelajaran orang dewasa, ini ilmunya bener nih, harus bayar mahal nih sebenarnya. Tapi ya karena kepentingannya untuk masyarakat ya kita sampaikan aja. Saya dulu di FAO, Dek, 1 jam materi, 45 menit itu dibayar $7,5. Kalau saya ngisi dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore, istirahat makan siang, tinggal hitung jamnya. Itu nilai harga saya, karena sertifikat FAO. Sertifikat FAO itu bagi saya ada 30 orang di Indonesia yang ilmunya pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu itu penggunaan pestisida yang bijaksana, harus pakai pestisida. Terus ada sertifikat lagi GAP Asian, ada lagi sertifikat GAP nasional, ada lagi sertifikat organik nasional. Jadi artinya begini, jangan sampai pada saat ini disampaikan ke publik, bertanya itu orang itu sebagai pegawai pertanian kok bisa bicara seperti itu? Jaminan ilmunya di mana? Itulah jaminan ilmunya. Saya sekarang kalau saya bawa sertifikat FAO itu ke Malaysia, tidak usah melamar. Tunjuk sertifikat di perkebunan besar apapun di Malaysia, se-Asia dan Afrika, 18 negara itu, tidak usah tes. Langsung jadi manajer perkebunan. Itu jaminan sertifikat itu. Di Indonesia punya 30 orang aja, yang lain mati semua. Mungkin saya itu mudah-mudahan panjang umur. Karena itu sertifikat tahun 87. Tahun 87 sertifikat itu. Saya pernah ke IRI, ke Filipina untuk mendalami ilmu padi ini. Itu loh. Nah, mungkin saya aja dulu satu ada bayi sudah meninggal dia. Itu. Nah, untuk petani dia mau menerapkan walaupun tidak sekaligus adalah memberikan contoh-contoh pengalaman kan belajar dari pengalaman dengan membawa orang-orang yang sudah melakukan. Satu orang sudah melakukan, mesti Pak Dewa sudah melakukan, dia bisa ngomong karena dia sudah melakukan. Kedua, kita mengajak mereka mencoba lakukan, kita buktikan, karena sekarang orang tidak mau janji. Mungkin kalau DPR dan sebagainya janji boleh aja, setelah jadi lupa nggak apa-apa. Tapi kalau ini kalau organik harus bukti. Contoh di Sidan. Bisa kita buktikan. Ubi kita itu 7,9 ton. Pertama lagu organik. Di siut yang pakai kimia cuma 7,2. Kita masih ada selisih 700 kg per hektarnya. Jadi itu. Satu, berikan mereka bukti. Kedua, rubah mindset pemikiran mereka bahwa organik itu bisa menjamin keberhasilan lebih baik daripada kimia yang sudah jelaskan Pak Dewo tadi, baik dari segi kesehatan, baik dari segi nilai ekonominya. Itu dengan mereka mengalami sendiri dan mengajak orang yang sudah melakukan. Sebab kalau kita yang ngomong, namanya Gus Haji pernah nanam padi organik, sing taen po, malu kita kan, alah
Gitu orang kan ngomong doang. Tapi kepada Dewo mana? Silakan Dewo datang di rumahnya. Apa yang tidak organik silakan. Nah itu kan. Jadi kita bani nyatakan diri. Ya gitu loh. Gitu. Kalau yang kita aja setelah dia buktikan, betul yang saya ngomong ini benar. Begitu itu cara kita untuk mengajak motivasi orang supaya dia mau melakukan pertanian organik. Berarti intinya adalah seeing is believing. Jadi dia sekarang satu lagi nih, saya ingin minta dari Bapak motivasinya untuk petani muda. Karena kan kita sekarang krisis petani muda Pak sebenarnya. Banyak orang-orang muda seperti saya itu tidak melirik pertanian, bahkan masuk pertanian tidak mau berkecimpung di dunia pertanian. Kira-kira motivasi Bapak untuk anak-anak muda apa? Oke, terima kasih. Saya berharap kepada generasi muda, apalagi zaman sekarang ini, mungkin petani muda dadakan banyak sekali ya, karena keterpurukan pariwisata, penghasilan dan lain sebagainya. Tapi saya selaku petani berharap kepada saudara-saudara kita yang belum melakoni petani, jangan malu menjadi petani. Jangan malu bergeluburan lumpur. Tapi kita melihat dan memperbandingkan hasil yang kita harapkan. Petani tidak akan kalah dengan hasil yang lainnya. Karena saya sudah membuktikan. Saya dulu pernah di pariwisata 16 tahun, sudah pernah mencoba menjadi wakil rakyat 5 tahun, sudah pernah. Ya, lengkap. Sekarang memang background saya dari lahir ini, karena orang tua saya adalah sebagai petani dan sayalah yang sebagai melanjutkan pertanian. Dan buktinya petani itu tidak kalah dengan hasil dari yang lainnya. Mari generasi muda, sekali lagi saya berharap dan mengajak, jangan malu jadi petani. Apa yang kita lakukan ini harus ulet, ya, bahasa linya ulet dan serius, jangan setengah-setengah. Konsisten juga Pak. Konsisten juga. Itu. Nah, makanya saya sekarang bisa sukses di pertanian. Ayo anak generasi muda, kami mengajak, mari kita menjadi petani dan jangan malu. Ya itu pesannya. Pesannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak-bapak, luar biasa sekali. Kita udah mendapatkan banyak sekali ilmu terkait dengan pertanian organik. Ternyata pertanian organik itu luas ya kalau kita kulik, dan juga banyak sekali yang harus kita perhatikan. Dan semangat juga untuk petani muda, kita nggak boleh malu menjadi petani, kita harus berbangga menjadi petani. Karena sejatinya kalau nggak ada petani kita nggak akan bisa makan, kita harus berbangga menjadi petani. Petani itu adalah kaya gitu. Oke, sekian dari wawancara kita kali ini dengan seluruh narasumber. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat sore dan sampai jumpa.